Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya kita mohon maaf karena telah mengganggu waktu istirahat teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, Kakak Sanidra Mulandari dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Di samping Kakak juga ada teman-teman Kakak. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama Kakak Ramadhani. Teman-teman bisa memanggil Kakak Adi. Halo Kak Adi. Sebelumnya perkenalkan nama Kakak Elisa Ida Putri. Kalian bisa memanggil Kakak Elisa saya. Halo Elisa. Perkenalkan nama Kakak Ramadhani. Bisa dipanggil Kakak. Halo. Ini melakukan pemberdayaan kepada teman-teman semua mengenai budaya organisasi dengan judul pengenalan budaya organisasi dalam rangka mengoptimalkan organisasi di lingkungan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang. Ada yang masuk organisasi itu ada? Kakak ada? Tapi ada yang tahu apa itu budaya organisasi? Oke, sepertinya memang banyak kita yang belum mengetahui apa itu budaya organisasi. Untuk itu kita akan minta kepada kakak depan untuk kita ini dijelaskan. Maka mohon perhatian teman-teman semuanya untuk menyimak dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kita di depan. Karena nanti di akhir acara itu ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang bertanya itu nanti akan dikasih depan. Mungkin langsung saja pada pembahasan pertama itu akan disampaikan oleh Kakak Bunga. Pada Kakak Bunga dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Adi yang telah mengusulkan kita untuk menyampaikan materi pertama. Materi pertama kita itu tentang konsep budaya organisasi. Menurutkan, budaya organisasi itu merupakan sebuah keyakinan kolektif. Keyakinan kolektif itu adalah kumpulan keyakinan, nilai, dan norma yang dimiliki oleh individu dalam sebuah organisasi. Jadi, budaya organisasi itu merupakan sikap, perilaku, nilai, keyakinan, serta tata cara dari organisasi, terutama melalui tindakan dan kinerja. Dalam Islam, budaya organisasi itu menekankan pada integritas, keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap nilai syariah. Ada yang tahu itu apa itu nilai syariah? Nah, nilai syariah yang dimaksudkan di dalam ini adalah 4 sifat baik yang dimiliki oleh Rasulullah. Ada apa saja? Ada yang tahu? Ya, yang pertama adalah sidik, yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga yang fortuna, artinya cerdas. Yang terakhir adalah ya benar. Jadi dalam budaya organisasi itu kita harus berpatokan pada 4 sifat baik Rasulullah itu. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi dalam Islam. Yang pertama itu tauhid atau iman kepada Allah. Tauhid ini merupakan konsep dasar dalam budaya organisasi. Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan inilah yang memiliki eksistensi di alam semesta ini, di mana manusia bagian di dalamnya. Demikian halnya, manusia dibekali dengan akal, pikiran yang untuk hidup berbudaya. Yang kedua ada khalifah atau pemimpin. Allah menciptakan manusia ini sebagai khalifah atau pemimpin untuk bumi. Makanya manusia itu harus bertanggung jawab sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada Allah dan mengikuti ajaran tauhid tersebut. Yang ketiga ada keadilan. Keadilan di sini maksudnya bahwa kita dalam bekerja harus menaati menurut syariah atau hukum aturan Allah, bukan mengikuti hawa nafsu atau dengan cara batil dengan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang kita miliki. Sekian materi dari kakak. Selanjutnya kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada kakak.
proses yang sangat penting untuk adanya organisasi yang ada di sekolah ini, yaitu dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif maupun efektif untuk pembentukan organisasi. Menurut Edwin dan Sofia, yaitu ada 3 cara menentukan organisasi. Yang pertama yaitu komitmen, di mana komitmen ini merupakan fondasi yang sangat penting ataupun yang sangat krusial untuk membentuk suatu budaya organisasi. Seperti salah satu contohnya yaitu visi dan misi yang jelas. Dalam menentukan sebuah visi dan misi itu harus berkontribusi semua kelompok kepentingan yang ada di sekolah ini, seperti kepala sekolah, terus siswa, ataupun guru, sehingga mereka itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap visi dan misi yang mereka buat itu. Yang kedua yaitu kompetensi, di mana kompetensi ini mengacu pada kemampuan seluruh anggota organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai masing-masing bidang. Jadi salah satu contohnya yaitu ketua organisasi. Ketua organisasi itu pasti mempunyai tugas dan tujuan yang berbeda dengan para anggota organisasinya kan. Kakak di sini akan menjelaskannya secara umum nih. Nah, yang pertama itu ada nilai kelas. Sebetulnya apa? Betul. Nah, dan di dalam satu budaya organisasi itu kan telah bagi nih bagian punya memberi karena adanya ini kan banyak tuh teman-teman yang ikut-ikutan misalnya ikutan juga menentang seru. Gak boleh ya, nanti seharusnya itu kita melakukan di suatu organisasi itu kita harus dengan ikhlas. Jamaah atau kolektivitas ini yaitu solidaritas. Nah, teman-teman ketahui bahwasannya organisasi di luar itu kan gak hanya manusia yang beragama Islam atau yang berkeyakinan lain kan. Jadi suatu organisasi itu mencakup keseluruhan manusia, baik itu keyakinannya Tuhan Yesus maupun Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi di sini dalam organisasi ini kita harus memegang solidaritas tinggi. Misalnya teman yang berpendapat, kan dalam suatu organisasi ini kita akan ada tuh musyawarah. Jadi nanti teman yang berbeda pendapat kita harus menghargai dari pendapat kita itu amanah. Amanah di sini ini secara umum ya. Amanah di sini itu bertanggung jawab setelah kakak bilang tadi bahwasanya dalam suatu organisasi itu tentunya menjadi suatu organisasi tentunya harus bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Misalnya kalau kita di sini melakukan suatu acara, tentunya kita nanti akan melakukan diskusi terlebih dahulu kan bagaimana pembagian tugas. Misalnya nih bagian keamanan yang ini, bagian keagamaan yang ini, bagian kebersihan yang ini. Nah, jadi nanti kelompoknya yang telah bagi akan bertanggung jawab atas yang tugas yang telah diberikan. Gak boleh, kerja ini itu gak boleh ya. Budaya organisasi dalam pendidikan Islam. Nah, dengan rasa ini tentunya ada organisasi ya. Nah, coba sebutin apa salah satunya. Yang lain? Nah, kalau di mana kita mencoloknya juga kan dari SDK dan SDK itu mencoloknya keagamaan kan. Nah, satu aja nih keagamaan gitu dalam Islam. Pada lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren, pokoknya lembaga-lembaga pendidikan Islam gitu. Nah, jadi dalam suatu organisasi itu ada yang namanya pembentukan budaya. Nah, teman-teman lihat ke depan, pembentukan budaya di sini terbagi 5. Yang pertama itu pengurusan tujuan. Baik, kita ambil aja contohnya itu OSIS. OSIS ini sebelum pemilihan OSIS teman-teman pasti mendengarkan bakal calonnya punya visi dan misi kan? Nah, jadi misalnya paslon nomor 1 ini dipilih
bagaimana kan visi mereka ini harus tercapai sampai masa jabatannya gitu. Nah sampai di sini teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ya, kalau enggak lanjut ya. Ingat, siapa pembicara yang pertama tadi? Nah, tiga kelas. Nah, kalau misalnya nih, tiga kelas ini tidak bertanggung jawab, dampaknya teman-teman semua apa? Rugi kan? Ya rugi. Nah, jadi dalam satu organisasi itu kita harus membutuhkan pimpinan yang bertanggung jawab. Gitu. Kita harus memiliki pimpinan yang memiliki empat sifat. Rasulullah dan Al-Islam kita tetapkan kepada empat sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, yang kedua itu komunikasi. Sekretaris ada komunikasi nggak antara ketua bos dan sekretaris? Sekretaris itu siapa di sini? Ada komunikasi nggak sama misalnya gitu loh? Awalnya ngebahas ini akan mempengaruhi kepada budaya bisnis yang lain, kepada teman-teman yang lain gitu. Misalnya sekretaris juga ini misal ya perumpamaan. Sekretaris ini nggak bertanggung jawab nih, dikasih tugas dan kewajiban ini gitu. Tapi tidak dilaksanakan, namun akan berdampak kepada teman-teman semua. Benar? Nah, begitu juga bendahara. Bendahara kan tugasnya itu paling kumpul-kumpulin kan. Dan kumpul-kumpulin itu juga gitu, harus ada interaksi gitu, komunikasi antara bendahara, rekan-rekan semua, maupun ketua, sekretaris. Ada wali kelas juga kan? Nah, itu juga perlu kontribusi dan komunikasinya gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik di sini teman-teman di sini kompak semua nggak? Kompak. Insya Allah kompak. Nah, ada. Nah, respon kita apa gimana? Iya. Ada respon nggak teman-teman? Ada. Nah itu kalau ada respon dari antar komunikasinya tentu akan baik kan. Misalnya kalau nggak ada komunikasi tentunya gimana nih tidak dapat kalau tidak berubah itu juga akan berdampak nih kepada organisasi ini gitu. Misalnya kalau lingkungan OSIS nih, kalau lingkungannya tidak sehat, aman, nyaman, itu akan berpengaruh buruk kepada OSIS, anggota OSIS gitu. Karena apa? Karena lingkungannya itu yang tidak membuat nyaman rekan-rekan yang lain untuk bekerja sama antara ketua OSIS dengan rekan-rekan yang lainnya. Nah, selanjutnya kebijakan dan regulasi. Nah, kalau masalah kebijakan dan regulasi, tentunya Iman ini memiliki tata tertib kan? Betul? Nah, kalau Iman ini memiliki tata tertib contohnya itu seragam, benar nggak? Nah, Senin pakai apa? Selasa? Selasa apa? Rabu? Kamis? Jumat? Sabtu? Nah, jadi itu kebijakan. Kalau nggak ada kebijakan, kalau misalnya di pandemi nggak ada kebijakan tata tertib pakaian, apa yang akan terjadi? Campur kan pakaiannya sama kita. Nah, tapi kalau kita masih sekolah, pakaiannya ditentukan kan? Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan suatu kebijakan dan regulasi. Dan mungkin itu dari penjelasan kakak, selanjutnya kakak kembalikan kepada moderator. Kakak Ani, komentar selanjutnya itu akan disampaikan oleh kakak Suha kepada kakak Suha di kelas 8. Agar dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sesuai dengan keadaan sekarang ini. Yang kedua yaitu komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk itu contohnya seperti komunikasi yang tertutup dan tidak transparan gitu antisipasinya. Nah, ini budaya organisasi berperan untuk membangun budaya baru yang seperti adanya keterbukaan, transparansi dan
Dan kita ada menjelaskan tentang dampak budaya dan organisasi. Jika sistem budaya yang baik, maka anggotanya akan terserah nyaman dalam bekerja, ya kan? Ya. Nah, jika anggotanya nyaman, maka akan mendorong anggotanya untuk semangat dalam melaksanakan aktivitasnya. Dengan semangat ini, maka kualitas kerja dalam organisasi juga lebih efektif dan lebih produktif, kan? Kita akan menjelaskan sebenarnya ya, kalau sudah banyak. Selanjutnya, nah yang selanjutnya itu bukannya aktivitas organisasi. Nah, budaya organisasi ini sangat berpengaruh terhadap organisasinya karena kita lihat budaya organisasi yang baik mendorong anggotanya untuk lebih dapat berdampak positif terhadap organisasinya dan keseluruhan di dalam organisasinya lebih efektif. Ya, dan sebagai budaya organisasi ini juga Masih bingung, singkat akan buka sesi tanya jawab. Kakak akan menampung 3 pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya kita menanya. Ada personal. Ya, silakan perkenalkan dirinya. Bagaimana cara mengetahui kuat atau lemahnya satu organisasi? Oke, terima kasih kepada Kak Oke. Ada 2 pertanyaan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Oke, silakan. Tinggal 1 pertanyaan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan yang mananya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. satu organisasi. Nah, baiklah. Di sini contohnya dalam kelas ini kita tentunya ada organisasi nih. Antara kelas ini kan ada organisasi, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, untuk mengetahui kuat atau lemahnya, misalnya kerjasama. Contohnya bisa kalau untuk kuat ini sebagai kekuatan dulu ya. Kalau dalam satu organisasi adanya kerjasama, adanya kolaborasi antara anggota ataupun rekan-rekan organisasi, tentunya organisasi ini akan kuat gitu, akan mempunyai kecocokan gitu. Misalnya dalam gotong royong di sini pasti ada kan teman-teman melakukan gotong royong kan antar kelas. Nah, di sini ketua kelas, sekretaris, wakil ketua kelas, bendahara terlebih dahulu harus berkolaborasi nih antara wali kelas dengan wali kelas gitu. Bagaimana untuk menyusun strategi guru ini? Bagaimana Bu? Harus ditanya, harus adanya komunikasi. Nah, itu yang pertama, adanya kerjasama. Nah, yang Selanjutnya untuk menentukan kuatnya, kita ambil contoh kelas ini. Kelas ini harus memiliki sifat yang jujur. Kalau ujung tombaknya tidak memiliki sifat jujur, tentu akan berdampak buruk juga kan kepada teman-teman semua. Nah, jadi dalam satu organisasi itu kita harus memiliki sifat jujur. Ini mengenai sifat. Intinya kalau dalam agama Islam kita harus memiliki sifat yang diterapkan juga oleh Rasulullah. Nah, itu akan menjadi satu kekuatan bagi organisasi untuk menentukan kuatnya gitu. Kalau nggak ada kerjasama, nggak ada sifat rasa jujur, nggak ada totalitas atau tanggung jawab, itu akan menimbulkan atau menimbulkan dampak yang buruk bagi teman-teman semua gitu. Nah, selanjutnya itu lemahnya. Lemahnya di sini kebalikan dari
kekuatan ini gitu. Sudah sama tadi juga menjelaskan bahwasanya kalau nggak ada tanggung jawab tentunya rumahnya organisasi. Nah intinya saja seperti ini teman-teman, di anggota OSIS nih, di anggota OSIS tentunya kita harus juga bekerja sama kan. Jadi kalau nggak ada kerjasama antara mereka, ini akan berdampak buruk juga, itu akan menjadi suatu kelemahan gitu. Dari topik, apakah kamu sudah mengerti? Alhamdulillah. Menjawab nih. Gimana tadi pertanyaannya, bagaimana kiat untuk menjadi anggota organisasi yang baik? Di dalam organisasi, tentunya kita itu tidak akan terlepas dari namanya aturan, ya kan? Nah tentunya sebagai anggota organisasi kita itu harus bisa mengikuti aturan yang ada dalam organisasi tersebut. Baik itu misalnya organisasi ini memiliki komitmen untuk datang, misalnya mengikuti musyawarah itu kita harus bisa menepati datang tepat waktu. Itu pertama itu komitmen. Yang kedua ya pendapat yang disampaikan oleh teman-teman kita tersebut. Tapi perlu kita ingat bahwa ketika teman-teman tersebut menyampaikan pendapatnya, kita harus melihat dulu isi dari pendapatnya itu. Setelah kita melihat bahwa kita melakukan evaluasi apakah pendapat tersebut memiliki dampak yang positif terhadap organisasi kita ini. Mungkin itu saja jawaban dari kakak. Kalau untuk juga seiring berjalannya waktu, kita yang kedua itu organisasi yang tidak luntur harus konsisten. Nah, dalam suatu organisasi kita tentunya akan melaksanakan musyawarah secara berkelanjutan. Kalau tidak adanya musyawarah atau diskusi antar rekan, bagaimana dampak dari itu dari organisasi? Kacau kan? Nah, jadi karena budaya organisasi yang positif. Nah, kalau di kelas ini menurut teman-teman budaya organisasinya positif apa enggak? Positif. Nah, kalau nggak positif itu akan berdampak juga kepada pada siapa? Pada lingkungan. Benar, kepada lingkungan sekolah gitu. Untuk teman-teman yang 3 orang tadi yang bertanya, kakak mohon untuk ke depan. Nah, kita mau ngasih Guys, ayo saja. Betul. Tiga. Terima kasih teman-teman. 3. J.